Nah, sekarang saya akan coba masuk di SSSN, saya coba refresh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Selamat pagi. Hari ini tanggal 9 April 2023. Kita akan mencoba live check hasil pengumuman pasca sanggah bagi rekan-rekan guru, yang mana sesuai dengan jadwal lini masa, hari ini merupakan pengumuman resmi yang akan disampaikan oleh Panselnas. Mari ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Panselnas melalui Kementerian Pendidikan, hari ini adalah pengumuman pasca sanggah kelulusan P3K untuk fungsional guru tanggal 9 sampai dengan 10 2023 bulan April ini. Nah, kita belum mengetahui jelas kapan jadwal resmi waktu jamnya, namun kita akan coba mendapatkan informasi terkini terbaru dari BKN dan dari Kementerian Pendidikan berkenaan dengan apakah nanti akan diumumkan secara resmi serentak ataupun secara bertahap seperti pengumuman prasanggah kemarin. Dan kita juga akan langsung live check nanti di laman SSSN. Nah, di sini Bapak Ibu ada informasi baru saja kami dapatkan juga di laman JPNN bahwa lulus pasca sanggah P3K Guru 2022 tidak gercep. Jangan menyesal, lihat kalender. Judulnya masih rancu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kita cek. Bahwa hari ini Minggu 9 April 2023, tahapan seleksi P3K Guru masuki pengumuman kelulusan pasca sanggah. Pelaksana tugas Karohumas BKN Iswinarto sudah memberikan sinyal pengumuman kelulusan dilakukan hari ini ya, alias tidak ada perubahan jadwal. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jangan sampai molor Bapak Ibu karena ini akan berpengaruh sekali Bapak Ibu. Namun dia belum bisa memastikan jam berapa pengumuman dilansir. Iswinarto mengimbau para guru peserta seleksi P3K agar memantau secara berkala portal P3K Guru ya, yang ini. Kemudian di laman SSSN ya, untuk mengetahui perkembangan terbaru dengan cara login di portal tersebut. Jam berapakah diumumkan belum dapat informasi. Nanti Kementerian Pendidikan dan masing-masing Pemda akan mengumumkan hasilnya. Diketahui Bapak Ibu nanti masuk dalam 250.320 guru ya yang nanti akan dinyatakan mendapatkan penempatan. Tentu saja formasi yang diumumkan itu adalah formasi yang memang kemarin sudah dinyatakan lulus prasanggah, kemudian nanti kalaupun ada rekan-rekan yang menyanggah disetujui ataupun diterima, berarti otomatis Bapak Ibu yang menyanggah dan sanggahnya diterima akan menggantikan posisi rekannya yang sebelumnya lulus prasanggah. Nah, sedangkan yang belum mendapatkan penempatan dari seluruh jumlah yang kemarin P1 adalah jumlah 130.882 orang. Dirjen Unek pernah mengatakan bahwa bisa saja nanti akan ada peserta yang penempatannya dibatalkan jika memang ada masalah di masa sanggah dan jawab sanggah. Nah, jadi apabila ada sanggahan yang diterima, maka otomatis rekan-rekan yang sebelumnya prasanggah lulus itu bisa saja nanti dianggap batal. Nah, berkenaan dengan pengurusan DRH Bapak Ibu, ini ada informasi terbaru ya. Jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan informasi ini bahwa lulus P3K Guru 22 harus gercep nih, lulus harus gercep. Kita lihat kalender. Nah, bagi peserta yang dinyatakan lulus harus melakukan pengisian DRH tanggal 11. Ya, ingat tanggal 11. Sampai dengan 30 Bapak Ibu. Sampai dengan tanggal 30. Artinya di tanggal 11 ini Bapak Ibu sudah menyiapkan seluruh dokumentasinya yang terdiri dari 10 berkas yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Para guru honorer dinyatakan lulus pada pengumuman seleksi pasca sanggah nanti harus gerak cepat alias gercep menyiapkan dokumen untuk pengisian DRH. Penyiapan dokumen itu harus dipertimbangkan kondisi di beberapa hari mendatang ini Bapak Ibu. Bahwa pengisian DRH itu nanti dimulai pada tanggal 11 sampai dengan 30 April 2023. Nah, bisa dibilang sebenarnya pengurusan Bapak Ibu nanti dokumen-dokumen itu yang dilakukan di instansi kepolisian, di instansi rumah sakit, itu hanya tersedia 1 minggu Bapak Ibu. Ya, ini mulai dari tanggal 10 sampai 18 April saja. Ini sudah masuk dengan libur Sabtu Minggu. Nah, mengapa demikian? Karena tanggal 19 April itu sudah mulai cuti bersama hari raya ya. Jadi disambung dengan hari libur Lebaran. Kemudian jika Anda punya rencana mengurus dokumen setelah Lebaran, hal itu juga sangat spekulatif, terlalu mepet, dan biasanya jam kerja di instansi belum efektif saat 1 sampai 2 hari pasca Lebaran. Nah, ini penting sekali bagi Bapak Ibu. Kami sudah membahas berkenaan dengan ini ya, video tentang surat sehat, berapa harganya. Ini Bapak Ibu antri ini paling tidak 1 sampai 2 hari mengurus ini.
SKCK mungkin cepat, tapi Bapak Ibu harus bekerja secara cepat melihat kalender pasca diumumkan pasca sangga nanti. Sekali lagi ya, jika tidak gercep, Anda berpeluang dianggap mengundurkan diri lantaran tidak menyampaikan kelengkapan dokumen atau dinyatakan gagal mendapatkan NIP 3K gara-gara dokumen tidak lengkap. Nah, sebagaimana itu diterangkan dalam Permen 4 RB nomor 20 tahun 2022. Yang kita simak Bapak Ibu, beberapa aturan penting yang mungkin Bapak Ibu lupa ya. Yaitu pasal 41, dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus nanti, tetapi Bapak Ibu kemudian mengundurkan diri, kemudian dianggap mengundurkan diri, ini karena kelengkapannya tidak dapat dilengkapi sampai dengan batas waktu, terbukti juga ataupun terbukti kualifikasi pendidikan Bapak Ibu tidak memenuhi syarat, ataupun Bapak Ibu dianggap meninggal dunia, maka PPK nanti akan mengumumkan pembatalan kelulusan bagi yang bersangkutan. Jadi ada 4 ya. Pertama, Bapak Ibu memang mengundurkan diri. Kedua, karena gara-gara lambat, berkas tak cukup. Kemudian karena kualifikasi Bapak Ibu ternyata palsu ataupun tidak mencukupi atau tidak memenuhi syarat, kemudian ataupun Bapak Ibu meninggal dunia, maka ini otomatis dianggap batal. Kemudian yang ayat keduanya disebutkan PPK dapat mengusulkan penggantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan ini ya. Ini biasanya adalah mereka yang berada di urutan kedua. Pertama adalah surat pengunduran diri yang bersangkutan. Ini apabila benar-benar mengundurkan diri. Kemudian surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK. Ini kalau Bapak Ibu yang memang tanpa sengaja akhirnya tidak dapat memenuhi jadwal ya. Kemudian surat keterangan meninggal dunia apabila meninggal. Nah, kemudian berdasarkan usulan dari PPK tadi, Ketua Panselnas akan memberikan usulan nama pelamar sebagai pengganti. Nah, setelah ada pengganti nanti akan diusulkan ulang ya secara terbuka nama guru yang dianggap lolos sebagai pengganti rekan-rekan yang mengundurkan diri. Nah, sedangkan proses pengangkatan P3K-nya itu di pasal 42 disebutkan bahwa pertama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi nanti akan diangkat sebagai calon P3K. Pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh keputusan Pemda. Kemudian keputusan Pemda nanti sebagaimana disebutkan pada ayat 2 ini disampaikan kepada BKN untuk mendapatkan NIP. Kemudian penerbitan nomor induk sebagaimana disebutkan pada ayat 3 itu ditentukan oleh Pemda. Nah, ini Bapak Ibu paling lama adalah 25 hari kerja ya, paling lama 25 hari kerja. Makanya kita biasa menyebutkan kalau seandainya pengusulan NIP itu sampai 18 Mei, maka kalau 18 hari 25 hari kerja itu setidak-tidaknya ya 1 bulan Bapak Ibu, bulan Juni ya. Makanya kita berharap awal Juni itu sudah terima SK. Karena 25 hari itu paling lambat ya, paling lambat 25 hari. Mudah-mudahan bisa cepat Juni Bapak Ibu sudah menerima SK dan mendapatkan TMT dan SPMT. Kemudian yang kelima, dalam hal calon P3K yang dimaksud pada ayat 1 mengundurkan diri tadi, pada yang bersangkutan tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk 1 periode. Jadi Bapak Ibu yang mengundurkan diri karena jauh kah atau apa, 1 periode tidak boleh ikut. Kemudian pasal 43 menyebutkan P3K yang telah mendapatkan nomor NIP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal 42 tadi melaksanakan tugas yang sebagaimana penetapan pengangkatan SK Bapak Ibu. Nah, ini sekarang kita berada di laman P3K Guru, kita coba refresh Bapak Ibu. Ini belum ada informasi tambahan. Ini masih berkenaan dengan informasi lama jadwal, belum ada pengumuman hasil sanggah di sini pasca sanggahnya. Nah, sekarang saya akan coba masuk di SSSN, saya coba refresh. Ya, di sini ini juga masih ya memunculkan informasi hasil prasanggah. Ya, belum ada pengumuman pasca sanggah. Nah, nanti di sini jugalah informasi pasca sanggah Bapak Ibu akan disampaikan di laman SSSN setelah Bapak Ibu lakukan login melalui menggunakan NIK dan password Bapak Ibu. Nah, di sini masih hasil prasanggah dan belum disebutkan pasca sanggah. Nah, kita akan cek secara berkala, nanti kalau ada informasi terbaru berkenaan dengan sudah diumumkannya, kami kembali akan mengupdate informasi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.